Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, benar-benar kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah bagi Maakia berkesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non SN atau yang kita kenal istilahnya dengan tenaga honorer tahun 2004 ini. Di mana kabar yang beredar saat ini adalah kabar gembira kawan-kawan untuk kita para pejuang ASN P3K tahun 2004 ini dari jalur honorer gitu ya, bahwa ada pernyataan Menpan RB yang berjanji akan tuntaskan tenaga non SN honorer kategori 2 ya. Jadi P3K tahun 2004 ini seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Mari ikut satu gitu kan ya. Informasi yang Maki akan sampaikan dalam kesempatan kali ini Maki lansir dari www.pontianak.go.id kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, atau nanti kawan-kawan untuk memastikan kebenaran dari informasi yang Maki sampaikan ini silahkan klik linknya di kolom deskripsi gitu ya. Di sana nanti kawan-kawan akan mendapatkan keyakinan bahwa informasi ternyata benar-benar adanya gitu ya kawan-kawan ya. Nah, informasinya itu diposting pada 24 April yang lalu, berarti ya 2 hari yang lalu ya, karena saat ini sudah masuk tanggal 26 kawan-kawan. Ini ternyata dari pemerintah Pontianak kawan-kawan ya, bahwa Menpan RB janji tuntaskan honorer kategori 2 jadi P3K tahun ini. Apakah ini dari Pontianak? Mari kita ya, tapi ini kalau tidak salah dari Pontianak ya kawan-kawan. Cek Pontianak tuh benar kawan-kawan ya. Jadi ini langsung ternyata webnya juga tadi web pemerintah Pontianak ya kawan-kawan. Jadi ini berita gembira untuk kawan-kawan yang ada di Pontianak, karena pemerintah ternyata siapkan 1215 formasi CSN tuh kawan-kawan ya. Itu dia. Untuk apa saja kita cek ya. Pontianak, pemerintah akan membuka kesempatan besar-besaran untuk penerimaan CSN, baik pegawai pemerintah, P3K atau PNS ternyata ya. Menpan RB mengungkapkan tahun ini total formasional terbesar dalam 10 tahun terakhir. Ya memang ya. Pasalnya dari 2,3 juta formasi ini, dari 2,3 juta formasi, penerimaan 1,8 juta diantaranya diperuntukkan bagi P3K non ASN dan P3K non ASN yang selama ini belum terselesaikan katanya kawan-kawan tuh. Ya benar. Jadi formasi tahun ini tuh formasi terbesar, bahkan katakan 10 tahun terakhir ya. Jadi karena pemerintah sekarang membuka 2,3 juta formasi untuk CSN ini, di mana CSN ini terdiri dari CPNS dan P3K. Untuk CPNS-nya diberikan kuota kurang lebih 20% kan kawan ya. Dan untuk P3K-nya ya, untuk P3K-nya itu diberikan formasi yang paling besar 80%. Dan ini adalah tujuannya untuk mengakomodir semua tenaga non SN yang sekarang jumlahnya mencapai 1,7 juta ini, yang basisnya adalah database tentunya kawan-kawan. Nah, ini disebar nanti di semua jodoh kan tersebar dari beberapa daerah. Salah satunya adalah Pontianak ya gitu kawan-kawan. Kalau kemarin berarti Banda Aceh tuh ya. Saya sudah sampaikan di berbagai kesempatan rapat bahwa tenaga honorer kategori 2 wajib diselesaikan tahun ini. Tugasnya usai meninjau RSUD Sultan Syahrir Muhammad Al-Qadri Kota Pontianak 23 April 2004 tuh. Ya, jadi ini disampaikan langsung Pak Menpan RB waktu itu ya ternyata. Iya betul ya. Saya sudah sampaikan di berbagai kesempatan rapat tenaga honorer kategori 2 wajib diselesaikan tahun ini. Oke, lanjut. Ia menambahkan bagi P3K yang belum sebelumnya non ASN sekarang bisa menjadi P3K dengan 2 kategori. Bagi kabupaten atau kota yang memiliki anggaran, tes dilaksanakan untuk pengisian P3K penuh waktu. Sedangkan bagi daerah yang belum memiliki anggaran, mereka akan menjadi paruh waktu. Tuh, jadi kawan-kawan, jadi gini, pokoknya basisnya 1,7 juta ini nanti wajib ikut CAT kawan-kawan, karena CAT ini sifatnya formalitas sebetulnya untuk memastikan bahwa kawan-kawan ini tetap masih mengabdi di instansi tertentu gitu, tidak berhenti. Makanya kemarin sempat ada informasi bahwa mereka yang sudah berhenti 3 bulan berturut-turut tidak berhak untuk ikut CAT katanya. Nah, jadi CAT ini formalitas, nanti semua yang dapat yang ikut CAT akan dapat NIP. Nah, jadi akan dapat NIP. Mereka akan diarahkan daerah yang buka formasi. Nah, nanti karena kemampuan anggaran, maka mereka akan diarahkan menjadi P3K full time. Nih. Bagaimana dengan daerah yang tidak membuka? Nah, tetap kawan-kawan wajib ikut CAT ini. Karena nanti kawan-kawan akan diarahkan menjadi P3K part time. Semuanya akan mengantongi NIP. Semua akan mengantongi NIP dan semuanya ini nanti akan indah pada waktunya. Jadi yang P3K part time ini kemungkinan ketika daerahnya sudah siap untuk menganggarkan,
tinggal dijadikan dari paruh waktu ini menjadi penuh waktu, begitu kan kawan. Sepemahaman Maki seperti itu. Oke, next. Artinya tidak ada pemberhentian tuh. Tidak ada penurunan pendapatan dengan catatan mereka sudah terdata pada database BKN, ujarnya. Ya, memang itu komitmen pemerintah waktu lama sebetulnya, sering Maki sampaikan juga. Jadi ketika ada pendataan 2,3 juta diperoleh data sebanyak ini, maka untuk kalau pemerintah saat itu bersama BKN, DPR dan Menpan RB telah sepakat komitmen untuk kawan-kawan yang sudah lama mengabdi ini yang jumlahnya 2,3 juta waktu itu, satu, mereka tidak akan di PHK. Jadi tidak akan di PHK massa. Jadi ada suatu kebohongan ketika ada yang mengatakan bahwa honorer akan di PHK, enggak ya itu kawan-kawan. Yang kedua, tidak akan ada penurunan pendapatan, penurunan gaji nggak akan ada nih. Makanya nanti justru akan diarahkan P3K part-time sementara dulu itu ya kemungkinan gajinya minimal UMR-nya gitu kawan-kawan. Ya. Kemudian yang ketiga, nanti untuk daerah yang tidak sanggup yaitu berkaitan dengan anggaran, maka yaitu tadi akan diberikan solusi menjadi P3K part-time karena di sini tidak akan ada beban anggaran komitmennya. Jadi tidak ada akan sabar dulu lah, tidak akan dipaksakan dulu, jadi sabar dulu ketika belum sanggup. Nah, nanti pada saatnya sudah sanggup tinggal indah pada waktunya gitu kan dia. Oke, lanjut. Selanjutnya, tambah Ajwar, tahun ini pihaknya juga menyediakan formasi bagi Presgidewe tuh. Pak Ajwar juga menyampaikan, untuk proses ini kata dia kabupaten kota yang merespon membutuhkan banyak SDM tersebut, namun ada juga yang tidak. Namun ia menganjurkan kepada kabupaten kota untuk merespon kebijakan ini sebab melalui formasi inilah menjadi kesempatan untuk merekrut auditor dan talenta digital katanya. Ya, jadi ya sudah diinstruksikan kepada semua daerah gitu agar memberikan peluang yang sebesar-besarnya gitu ya untuk para lulusan baru juga. Nah, silahkan ajukan formasi kalau masih sanggup, tapi ada catatan, mereka yang anggaran belanjanya lebih dari 30% itu tidak diberikan kan ya. Itu kemungkinan tidak dapat formasi. Jadi sabar dulu ya. Kenapa nanti akan menunggu nanti kalau ada pensiun jumlah ASN PNS yang pensiun ataupun P3K yang sudah pensiun berhenti gitu ya. Baru diberikan lagi kuotanya, dijadikanlah full-time gitu kan sepemahaman Maki ya. Lanjut. Karena tanpa digitalisasi ke depan untuk pelayanan publik pasti akan membutuhkan SDM terus. Sebaliknya dengan digitalisasi SDM yang diperlukan sedikit tetapi pelayanan diberikan lebih cepat. Yaitu jadi tujuannya memang ya untuk melayani kawan-kawan ya. Jadi ASN itu perlu kawan-kawan ketahui ya yang terdiri dari nanti PNS dan P3K ini kawan-kawan. Itu fungsinya adalah untuk perekat dan pemersatu dan melayani. Jadi salah besar ketika kawan-kawan bercita-cita jadi ASN ingin dilayani. Itu salah gitu. Sebaiknya jangan jadi ASN lah. Karena tugas ASN itu adalah melayani. Melayani sepenuh hati, berikan layanan terbaik. Makanya ada slogan kan ASN berakhlak gitu. Kan seperti itu kan ya. Jadi melayani, berikan yang terbaiknya tanpa harus membedakan agama, ya, suku, warna kulit dan lain sebagainya. Pokoknya berikan layanan terbaik, berikan yang terbaiknya gitu kan ya. Nah, jadi biarkan ya kita bekerja untuk ibadah lah kan ya. Jadi biar nanti gajinya berkah juga. Kalau berkah kan enak ya. Gede udah mah gede berkah, alhamdulillah gitu ya. Ini mau buat apa kecil tidak berkah gitu kan ya. Ya begitu kan ya. Oke, next. Berkaitan dengan itu, atas saran Presiden, pihaknya juga sedang menyiapkan 200.000 formasi untuk mengisi kebutuhan SDM ibu kota IKN tuh. Khusus SDM di IKN ini, Presiden memerintahkan Kemenpan RB untuk menyiapkan formasi talenta digital terpilih yang multitasking untuk pindah ke IKN. Oleh sebab itu, Kemenpan RB mulai membuka lowongan untuk mengisi formasi buat ya. Memang untuk saat ini juga untuk kawan-kawan nanti barangkali untuk yang mau ke IKN boleh ikut serta di sana ya, berkontribusi untuk bangsa ini. Karena formasi terbanyak kemungkinan ada di sana nanti, gitu. Lanjut. Perkiraan saya akan ada jutaan orang yang melamar karena kemarin 525.000 formasi yang daftar 2,9 juta orang. Jadi minat orang untuk menjadi ASN ini luar biasa, masya Allah ya, alhamdulillah tuh. Makanya bersyukurlah teman-teman yang sekarang menjadi ASN P3K karena persaingan sekarang menjadi ASN sangat ketat tuh kawan-kawan ya. Jadi ketika nanti kawan-kawan diarahkan menjadi P3K full time dulu atau part time nanti, part time misalkan part time dulu ya, itu gak usah mengeluh gitu ya. Karena untuk bisa sampai ke sini itu susah banget gitu kan ya. Karena di sana ada jutaan orang yang mengantri ingin menjadi ASN, termasuk P3K, PNS ya. Ada jutaan yang mengantri. Ketika kawan-kawan nanti lolos jadi P3K kemudian tidak bersyukur, itu yang salah ya. Syukuri dulu ya. Nanti syukuri dulu dan nanti insya Allah akan indah pada waktunya pokoknya ya. Alhamdulillah pokoknya. Akhirnya penantian selama ini panjang terbayar akan sudah gitu ya. Akan terbayar sudah gitu kan maksudnya ya. Oke, next.
Terkait rencana pemindahan ASN ke IKN tengah dipersiapkan pihaknya secara matang. Ada beberapa opsi. Opsi pertama 11.000 ASN akan dipindah ke IKN. Ya ini dia untuk pemindahannya. Namun apabila tempat belum disiapkan, opsi kedua sebanyak 6.000 dan 14.000 ASN yang akan pindah bagi IKN nanti untuk itu ya. Jadi selain tunjangan kinerja dan lain sebagainya, akan ada insentif pionir bagi ASN yang pertama kali pindah. Nilainya berapa? Kita menunggu. Oh, ada nilai tambah juga ternyata kawan-kawan ya. Ya ini dia. Kemudian PJ Wali Kota Pontianak Pak Bu Ani Pontianak Ani Sopian menuturkan ini Pak Ani itu Bu Ani ya, makin kurang paham nih. Informasi penerimaan CPNS dan P3K di Kota Pontianak jumlah keseluruhan yang diusulkan sebanyak 1.250 ya, 1.215 ya formasi. Disebut dari jumlah tersebut 528 diantaranya untuk CPNS dan 687 untuk P3K. Ternyata kan banyak ya. Ternyata banyak sekali ya. Formasi guru 80% ternyata tuh berasal dari guru honorer yang sudah mengajar sekolah negeri. Sedangkan 20% bisa berasal dari guru swasta dan mereka yang sudah lulus PKC. Tuh kawan-kawan ada kuota juga untuk kawan-kawan yang semuanya betul diberikan keadilan dan untuk sama-sama ikut serta dalam berkontribusi untuk negara ini. Ya kan untuk sementara waktu itu saja dulu mungkin yang bisa disampaikan dalam intinya informasi ini ternyata datang dari Menpan RB ya untuk Pemkot pemerintah ya Pemkot Pontianak ternyata ini, dimana Pemkot Pontianak itu komitmen untuk tidak meninggalkan semua tenaga honorer termasuk diantaranya termasuk kategori 2 gitu. Dan ini kabar gembira untuk kawan-kawan yang sudah lama mengabdi di sana. Berarti ada besar kemungkinan kawan-kawan akan segera menjadi ASN P3K 4. Tapi demikian kawan-kawan nanti di samping kita memaksimalkan usaha, jangan lupa untuk memaksimalkan doa gitu, karena seperti usaha dan nanti semoga bagi berat tambah saya dosa bohong antara usaha dan doa kan harus seimbang kan judulnya perjuangan dan doa. Oke, terima kasih. Sekian next video.